Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa ya di dalam kajian rutin kita. Apapun kondisi yang kita hadapi ya, jangan berhenti untuk terus belajar menambah ilmu, khususnya di dalam ilmu-ilmu agama ini ya, yang kita tidak boleh berhenti untuk terus belajar ya, bahkan sampai akhir hayat kita untuk terus menambah ilmu agama yang sangat luas ini. Dan tentu pada akhirnya dari ilmu-ilmu ini kita bisa menghadirkan ya amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bidang akidah, keyakinan yang harus kita yakini, atau juga dari bidang perbuatan yang harus kita lakukan dan juga yang harus kita tinggalkan. Para hadirin ya, kita pada kesempatan kali ini akan membahas ilmu akidah ya, yang saya beri judul yaitu ilmu akidah dari 3 mazhab ya Ahlus Sunnah yaitu Atsari ya, atau Hanbali, Asy'ari dan Atsari. Dan kitab saat ini kita masih di kitab Syarhus Sunnah ya Al-Barbahari. Jadi melalui kajian ini saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dari ketiga mazhab akidah yang dikenal ya di dalam sejarah ini, secara usul akidah ini tidak ada perbedaan ya di antara ketiga mazhab ini. Hanya nanti perbedaannya sebetulnya kepada pendalaman saja sebetulnya ya. Mungkin secara sederhananya 3 mazhab ini sepakat ya untuk tafwid ya, menyerahkan makna yang hakikatnya yang sesungguhnya, khususnya pembahasan yang lebih mendalam dan memang menjadi kebutuhan pada saat itu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya sepakat untuk tafwid ya, menyerahkan makna sesungguhnya kepada Allah. Baik di mazhab Atsari, Asy'ari dan Maturidi juga sama ya. Tapi kemudian di dalam pendalamannya, kalau mazhab Asy'ari dan Atsari ini dan Maturidi ini menerima takwil ya, sedangkan bagi kelompok Atsari ini tidak menerima takwil. Hanya di situ saja sebetulnya secara sederhana ya perbedaannya itu. Nah, kitab Al-Barbahari ini Syarhus Sunnah memang dikenal, Al-Barbahari ini adalah orang yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah ya secara sistematis ya, dari yang telah diletakkan ya, ataupun yang menjadi dikenal dari Imam Ahmad ya bin Hanbal ataupun ulama-ulama salaf sebelumnya. Ya, jadi melalui kitab Syarhus Sunnah ini Al-Barbahari ini sebetulnya adalah orang yang pertama kali meletakkan dari kaidah-kaidahnya ini. Nah, kita akan lanjutkan ya. Rabbuna awwalun bila mata. Tuhan kami itu adalah yang pertama ya, tanpa kapan, tanpa diketahui kapan ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu ya. Jadi
sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak membutuhkan kepada apapun, ya tidak membutuhkan kepada waktu, kepada tempat. Ya Allah Somad itu disebutnya dengan al-ghinal mutlak, ya gina kekayaan, ya ketidakbutuhan ya kepada apapun, ya termasuk kepada waktu dan tempat. Wa akhirun bila muntaha, ya, dan Allah yang akhir tanpa ada tanpa ada habisnya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal. Ya. Ya alamu sirra wa akhfa, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi. Ya, rahasia dan yang tersembunyi. Wa ala arsyihi istawa, dan di atas arsy-Nya ya dia beristiwa. Nah, ini nanti kata istiwa ini para ulama dulu tidak mau menerjemahkan, tidak mau menyebutkan tafsirnya, ya sudah istiwa saja. Ya, itu. Kalaupun kita mengartikan misalnya bersemayam, itu pun jangan sampai menimbulkan kun lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada ya satupun yang sama dengannya. Artinya tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan manusia, ya, tidak sama dengan istiwanya manusia. Ya, jadi yang lebih selamat adalah apabila memang kita tidak butuh kepada pendalaman seluruh manusia, bahkan seluruh ulama pun tidak ada yang mengetahui hakikat sebenarnya. Ya, jadi para ulama mengatakan tafsiruha qiraatuha. Jadi penafsirannya itu adalah pembacaannya seperti itu. Ya, seperti Imam Malik ya bin Anas rahimahullah ketika ditanya tentang istiwa ini, beliau menjawab al istiwa maklum. Kata istiwa itu maklum, diketahui, ya, yang digunakan dalam bahasa Arab. Wal kaifiyatu majhulah. Ya, dan kaifiatnya bagaimananya itu tidak diketahui. Ya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya adalah suatu kebid'ahan. Ya, jadi itu adalah jalan yang lebih selamat, ya, untuk tidak mendalaminya. Dan itu sebenarnya disepakati ya oleh seluruh mazhab ini. Ya. Wa ilmuhu bikulli makanin, dan ilmunya itu meliputi seluruh tempat. Ya, jadi tidak ada wala yakhlu min ilmihi makanun, ya, tidak ada satu tempat pun yang terluput dari ilmunya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang terjadi ya di alam semesta ini. Tidak ada yang terluput darinya. Wala yaqulu fi sifati rabbi kaifa walima. Ya, dan tidak berkata di dalam sifat-sifat Rabb, ya, kaifa bagaimana, walima dan mengapa. Ya. Jadi ini bukan wilayah kemampuan akal kita ya untuk bisa menjangkaunya. Ya, jadi tidak perlu kita menanyakan bagaimana sifat Allah itu dan mengapa seperti itu. Ya, karena kekuasaan Allah, keagungan Allah itu ya tidak bisa ya kita kemudian menyingkapnya. Tidak akan terjangkau oleh akal kita. Ya, kalau kemudian memaksakan diri ya untuk mencari-cari ya berspekulasi ya, maka illa syakun fillahi wa tabaraka wa ta'ala, itu merupakan ya orang yang ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita itu dengan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, keesaan Allah, Allah adalah satu-satunya Tuhan, ya, itu sudah cukup. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya ya di dalam Al-Qur'an,
maka kita mengimaninya, meyakininya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, ya, tanpa lebih jauh kita kemudian mencari-cari maknanya, karena memang tidak akan terjangkau ya oleh akal kita. Ya, jadi memang Al-Barbahari ini di dalam buku ini cukup memberikan kaidah-kaidah yang sangat jelas sebetulnya, ya, dari akidah salafus saleh yang sebetulnya juga disepakati ya oleh berbagai mazhab Ahlus Sunnah ini. Wal Qur'anu kalamullah ya wa tanziluhu wa nuruhu. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, ya, dan adalah yang dia turunkan dan juga cahaya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa bimakhluqin, ya, dia bukan makhluk. Ya, dan ini disepakati ya di dalam 3 mazhab ini, baik mazhab Hanbali ya ataupun Atsari, yang sebetulnya secara kaidah diletakkan oleh Imam Al-Barbahari ini, ya, bisa juga kita katakan misalnya ini adalah mazhabnya Al-Barbahari gitu ya. Tapi kemudian dinisbatkan lebih kepada Imam Ahmad bin Hanbal ya, sehingga disebut sebagai Hanbali ya dalam masalah akidah, ataupun kemudian karena diperdalam lagi ya, diperkuat lagi hujah-hujahnya oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bisa dikatakan sebagai mazhabnya Ibnu Taimiyah ya. Dan ini sebetulnya disepakati ya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, disepakati baik oleh mazhab Atsari ini, Asy'ari, dan juga Maturidi, semuanya sepakat ya. Hanya bedanya kalau mazhab Atsari ini tidak terlalu memperdalamnya dari segi hujah-hujah akal. Nah, sedangkan Asy'ari dan Maturidi ini ya kemudian lebih memperdalamnya dari segi hujah-hujah akal. Tujuannya adalah untuk menjawab ya kerancuan subhat-subhat ya, khususnya yang dilontarkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Gitu. Jadi pemahaman Al-Quran adalah makhluk ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, karena kalau dikatakan makhluk, yang namanya makhluk itu kan tidak sempurna. Pasti ada kesalahan. Ya, jadi kalau Al-Quran dikatakan sebagai makhluk, artinya Al-Quran ada kesalahan di dalamnya. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Dan orang-orang Mu'tazilah dengan akal mereka, ya, karena memang sebetulnya muncul pemahaman seperti ini ketika pada masa itu ada penerjemahan ya karya-karya dari filsafat ya dari Yunani ya, yang kemudian ilmu-ilmu akal itu masuk ya menjadi satu hazanah ya keilmuan di kalangan kaum muslimin ya, sehingga dari ilmu-ilmu akal ini juga diterapkan ya ke dalam memahami akidah-akidah yang kemudian kelompok Mu'tazilah ini malah menyimpang ya dari ilmu-ilmu akal ini ya, ilmu filsafat ini. Ya, nah, hujah yang telah dirumuskan ya oleh dalam mazhab Asy'ari kemudian juga Maturidi itu sangat kuat di dalam membantah ya orang-orang Mu'tazilah ini. Di antaranya misalnya yang saya ketahui bahwa orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan Al-Quran sebagai makhluk ketika menganggap bahwa Al-Quran yang kita baca ya huruf-hurufnya lalu suaranya ya itu kan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ketika kita membaca Quran, ketika Al-Quran itu dituliskan ya di dalam mushaf, itu kan sesuatu yang memang dibuat, diciptakan ya, sehingga mereka berkesimpulan Quran ini makhluk
Nah, oleh para ulama ya, diantaranya misalnya Imam Al-Ghazali ya, beliau telah merumuskan hujah yang sangat bagus ya untuk melawan membantah keyakinan ini. Di antaranya misalnya yang saya baca di dalam kitab Imam Al-Ghazali ya, Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ya, larangan bagi orang awam dari ilmu kalam. Ya, jadi sebetulnya yang memperdalam ilmu kalam ini dari segi hujah-hujah akalnya bagi orang-orang yang memang mampu, yang memiliki kemampuan akal mereka dengan tujuan menjawab syubhat-syubhat dalam masalah kita. Kalau memang misalnya tidak memiliki kemampuan, dikhawatirkan justru malah akan terpeleset ya di dalam akalnya itu, maka lebih baik dihindari. Ya. Nah, jadi misalnya di dalam kitab itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang namanya sesuatu yang ada itu, ini untuk menjawab syubhat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sesuatu yang ada itu memiliki 4 bentuk. Yang pertama al-wujudu fil a'yan ya, keberadaan dia dari zatnya ya. Gitu. Yang kedua al-wujudu fil azhan, di dalam pikiran. Yang ketiga al-wujudu fil lisan, dan yang keempat ya al-wujudu fil kitabah ya, di dalam tulisan. Nah, ketika misalnya Al-Quran ini, jadi ini kaitannya dengan Al-Quran. Beliau misalnya menganalogikannya dengan dengan api ya, dengan api. Ya, jadi api itu membakar. Ya, api itu membakar ya. Jadi secara zatnya ya api itu membakar. Ya. Nah, itu adalah pada zat, pada ainnya, pada ayannya. Ya, tapi kemudian ketika api itu ada di dalam pikiran kita, ya, masuk ke dalam pikiran kita, itu tentu ketika kita sebutkan api di dalam pikiran itu tidak membakar ketika ada di dalam pikiran kita. Ya, begitu juga ketika di dalam lisan ya kita ungkapkan juga tidak membakar, di dalam tulisan juga tidak membakar. Ya. Gitu. Karena ketika dalam tulisan itu ya tidak membakar, kalau membakar jadi terbakar dong bukunya ya. Gitu. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini tidak bisa membedakan itu. Al-Qur'an secara hakikat dia kalamullah. Ya, dia adalah firman Allah ya, bukan makhluk. Dan kalam itu sendiri adalah merupakan sifat Allah ya, yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya ada di dalam pikiran kita Al-Quran itu, nah pikiran kita itu sendiri adalah makhluk ya. Lalu kemudian ketika Quran itu kita ucapkan, suara yang kita ucapkan itu memang suara kita sebagai makhluk, suara manusia sebagai makhluk ya, gitu. Sedangkan zat Al-Quran pada hakikatnya itu kalamullah. Begitu juga ketika di dalam tulisan. Nah, ini pembahasannya sebetulnya adalah dengan hujah-hujah akliyah tadi ya, yang saya sampaikan sebagai salah satu contoh saja bagaimana misalnya ulama Asy'ari, karena Imam Al-Ghazali ini termasuk di mazhab Asy'ari ya di dalam akidah ya, bagaimana menjawab syubhat-syubhat ini dengan hujah-hujah akliyah ya. Nah, sedangkan di mazhab Al-Barbahari ini tidak terlalu kemudian masuk kepada pembahasan hujah-hujah akliyahnya. Ya, beliau merumuskan dengan sangat sederhana ya. Li'anna al-Qur'ana minallah, karena Al-Qur'an itu dari Allah, wa ma kana minallah falaisa bimakhluqin. Dan apa yang berasal dari Allah itu bukan makhluk. Ya. Jadi sebetulnya ini sangat sederhana ya, beliau mengatakan seperti itu ya, tapi
di mazhab Asy'ari dan Maturidi ini lebih jelas dari segi hujah-hujah akalnya, ya, dimana bahwa kalamullah ini adalah termasuk sifat, ya, termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang tentu itu bukan makhluk, ya. Wa hakadza qala Malik bin Anas, ya, begitulah yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbal, ya, wal fuqaha, dan para ahli fikih qablahuma, sebelum mereka berdua, wa ba'dahuma, dan setelah mereka berdua, al mirau fihi kufrun, ya, dan mendebatnya, wal miro, ya, mendebat ataupun mempertanyakan, ya, meragukan dari Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk, itu adalah kekufuran. Jadi ketika mengatakan bahwa Quran Allah itu Quran itu adalah makhluk, itu adalah sesuatu kekufuran, ya. Kemudian yang ke-16, wal imanu bi ru'yati yaumal qiyamah, ya, beriman kepada ru'yah, maksudnya melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, bahwa orang-orang yang beriman, para ahli surga itu akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa kemudian kita harus memikirkan bagaimana melihatnya itu, ya, tanpa kemudian menyamakan, ya, dengan seperti kita melihat, ya, di dunia ini, bahwa sesuatu yang kita lihat itu ada di tempat tertentu, ya, dan sebagainya, tanpa memikirkan itu. Yang jelas kita meyakini bahwa para ahli surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, ya, seperti dalam Al-Qur'an. Wajah-wajah orang-orang beriman pada saat itu di surga itu, ya, berseri-seri, ya, dan mereka melihat, ya, kepada Tuhan, ya, kepada Tuhannya, ila rabbiha nadhira, ya. Begitu juga di dalam hadis, ya, ditetapkan ketika orang-orang beriman ahli surga itu sudah mendapat merasakan kenikmatan di surga, ya, lalu oleh Allah ditawari, apakah kalian masih menginginkan nikmat yang lebih? Mereka mengatakan nikmatnya sudah sangat banyak. Lalu dibukakanlah tabir dan terlihatlah wajah Allah, dan itu adalah kenikmatan yang sangat tinggi di surga, itu melebihi seluruh apapun yang ada di dalam surga, ya. Yarawna Allah azza wa jalla, ya, mereka melihat Allah azza wa jalla bi absari ru'usihim, ya, dengan mata kepala mereka, ya, wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala tarjumanin, dan Allah menghisab mereka, ya, menghisab manusia, ya, tanpa hijab dan tanpa penerjemah, ya, secara langsung. Ini disepakati sebetulnya oleh seluruh para ulama, ya, di Ahlus Sunnah ini. Orang-orang yang kemudian menyelisihi hal-hal yang sebetulnya ini qat'i, yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah, ya, tentu dia keluar dari koridor Ahlus Sunnah itu, ya, yang tidak meyakini bahwa ahli surga melihat Allah Subhanahu wa taala itu menyalih sesuatu yang qat'i, yang sebetulnya disepakati oleh para ulama. Wal imanu bil mizan yaumal qiyamah, dan beriman kepada timbangan pada hari kiamat, ya, ini juga sudah jelas, ya, di dalam Al-Qur'an. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, ya, siapa yang berat timbangan kebaikannya, artinya di sana ada timbangan. Yuzanu fihil khairu wasyarru, ya, ditimbang padanya kebaikan dan keburukan. Lahu kifatani, ya, walisan, ya, dan timbangan itu punya dua sisi, ya, dan ada lisannya, ada lidahnya, ya. Ini hanya sebatas gambaran saja, ya, tanpa kita bisa mengetahui, ya, hakikat yang sebenarnya dari
apa yang disampaikan itu. Yang jelas dalam masalah akidah ini kita hanya meyakini saja ya, gitu, tanpa lebih detail menggambarkan bagaimana mizan itu ya, kejadian pada saat di hisab di padang mahsyar itu hanya gambaran untuk bisa mendekatkan ya ke dalam pikiran kita, tapi kita tidak akan mengetahui hakikat yang sebenarnya ya. Karena apa yang terjadi pada saat itu tentu hukumnya ya kan berbeda sama sekali dengan hukum di dunia. Oleh karena itu ya kita tidak bisa ya menganalogikan dengan sunnatullah yang berlaku di dunia ini, karena sudah berbeda ya kehidupannya. Wal imanu bi'adzabil qabri ya munkarun wa nakir, dan beriman kepada siksa kubur ya munkar dan nakir yang menanya ya di alam kubur itu. Wal imanu bihaudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada telaga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ataupun di Quran disebutkan sebagai al-kautsar ya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami ya telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu satu telaga ya, haud yang secara khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau menunggu di telaga itu umatnya untuk datang ke sana, lalu kemudian oleh Rasulullah SAW dilayani, diberikan air minum dari telaga itu, dan siapa yang minum air dari telaga itu dia tidak akan haus selamanya ya. Yang manisnya lebih manis dari madu, kemudian lebih putih dari susu ya, lebih dingin daripada salju. Dan intinya kita tidak bisa membayang, itu hanya gambaran-gambaran sederhana saja untuk mendekatkan ya kepada pemahaman kita, dan kita tidak akan sampai kepada hakikat yang sebenarnya ya, kecuali pada saat nanti itu kita bisa mendapatkannya. Dan kita harus meyakini bahwa ya satu gelas yang kita minum itu akan menghilangkan dahaga kita, sehingga nanti kita minum di surga itu bukan karena haus ya, karena sudah hilang hausnya tadi itu, tapi karena menikmati, dan tidak ada kemudian kita merasa bosan, merasa mual, itu sudah Allah Subhanahu wa taala hilangkan ya. Makanya dari kenikmatan ini ya, ketika Allah dan Rasulnya memberitahukan kepada kita ya tentang kenikmatan surga ya dengan berbagai macamnya, tetapi intinya semua itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melalui hadisnya mengatakan bahwa surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi basyarin ya, tidak pernah bisa terlihat mata, terdengar dengan telinga, dan tidak terbersit di dalam pikiran hati manusia ya. Artinya ini hanya gambaran-gambaran saja, yang hakikat sebenarnya kita tidak akan sampai kepadanya ya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ya surga dari Allah Subhanahu wa taala ya, amin ya rabbal alamin. Walikuli nabiin haudun, nah ini ada telaga bagi setiap nabi ya. Dan sedangkan yang al-kautsar itu adalah merupakan kekhususan ya bagi Nabi Muhammad SAW, illa Saleh ya an-Nabi SAW fa inna haudahu dara'ana qatahu. Kecuali Nabi Saleh ya, sesungguhnya haud ya telaganya itu adalah untanya pada Nabi Saleh itu. Dan ini juga hadisnya dijelaskan palsu ya, lemah ya hadisnya. Dan tentu ini juga hal-hal yang rinci yang tidak wajib kita untuk
ya mengetahuinya, karena apalagi ini hadisnya dhaif ya, kurang kuat. Yang jelas bahwa Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam itu memiliki haud ya secara tersendiri, itu yang dari yang jelasnya itu. Poin ke-20 ya, wal imanu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudnibin al khati'in fi yaumil qiyamati. Dan iman kepada syafaat Rasulullah SAW bagi orang-orang yang berdosa, yang berbuat salah pada hari kiamat, tu ala sirati, dan orang-orang yang di atas sirat jembatan, wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, dan mengeluarkan mereka dari dari dalam neraka jahanam itu, wa ma min nabiyyin illa lahu syafa'ah. Ya, tidaklah bagi nabi kecuali di sana ada syafaat, wa kadzalika siddiqin wa syuhada wa sholihin. Begitu juga orang-orang yang siddiqin, yang sangat membenarkan, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah, wasalihin, dan orang-orang saleh ya. Sebagaimana ini dijelaskan ya di dalam Al-Qur'an ya. Walillahi ba'da dzalika ya tafadulun katsir, dan bagi Allah ya Allah memiliki setelah itu keutamaan yang sangat banyak, memberikan keutamaan yang banyak, nikmat yang banyak, fiman yasha ya, pada siapapun yang dia kehendaki, wal khuruju minan nar ba'da mahtaraku wasaru fahman ya, dan keluar dari neraka ya setelah mereka terbakar dan menjadi arang ya. Jadi ini sebetulnya yang disimpulkan dari hadis-hadis yang ada. Dan beriman kepada syafaat ya, Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang berdosa. Artinya dari kaum muslimin ya, dari orang-orang beriman yang ada iman di dalam hatinya, mereka bisa dikeluarkan ya dari neraka jahanam, ataupun tidak masuk ya ke dalam neraka jahanam itu. Dan syafaat ini juga bisa diberikan bagi para siddiqin, syuhada ya, sholihin ya, dimana mereka bisa memberikan pertolongan ya, dengan syafaat itu. Syaratnya adalah adanya keimanan, adanya izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang-orang kafir yang tidak ada keimanan di dalam hati mereka, ya tentu mereka tidak bisa diberikan syafaat. Ya, yang ke-21, wal iman bisyirati ala jahannam, dan beriman kepada jembatan yang ada di atas neraka jahanam, ya'khudhu syirat man sya'allah, yang yang menempuh jembatan ini orang yang dikehendaki oleh Allah ya, wa yajuzu man sya'allah, dan bisa melewatinya orang yang Allah kehendaki, wa yaskutu fi jahannam man sya'allah, dan jatuh ke neraka jahanam siapa yang Allah kehendaki, walahum anwarun ala qadri imanim, dan mereka memiliki cahaya ya sesuai dengan keimanan mereka ya. Jadi sebetulnya ini poin-poin yang disimpulkan ya dari hadis-hadis ya Rasulullah SAW ya, sehingga ini menjadi kaidah dan ini disepakati ya, karena para ulama ahlu sunnah ini ya, baik di madhab Barbahari ini ataupun madhab Asy'ari dan Maturidi ini tidak menolak sama sekali terhadap ayat-ayat Quran dan hadis-hadis ya yang menceritakan ataupun yang memberitahukan ya kepada kita tentang poin-poin yang berkenaan dengan akidah ini ya, kecuali memang kalau ada hadis-hadis yang diperselisihkan ya kesohihannya, kedhaifannya, itu bisa melahirkan kesimpulan yang berbeda ya. Dan itu termasuk kepada furu'ul akidah ya, cabang-cabang dari akidah yang sebetulnya setiap muslim tidak diwajibkan untuk
bisa mengetahui ya rincian-rincian itu yang menjadi fardu ain bagi setiap muslim justru pada usul akidah itu. Ya, jadi pada rukun iman yang 6 ya secara umum, secara global ya mengimani adanya surga dan neraka. Ya, meskipun mereka tidak mengetahui rincian-rincian ya bagaimana di surga itu, bagaimana di neraka itu. Ya, mengimani hari kiamat secara global tanpa meskipun tanpa mengetahui misalnya tanda-tanda kiamatnya ya. Karena itu adalah termasuk furu rincian-rinciannya. Ya, tapi tentu alangkah lebih baiknya kita terus menambah ya keilmuan kita terhadap 6 rukun iman ini ya dalam rangka tujuannya adalah untuk memperkuat iman kita, semakin memperjelas gambaran kita. Jadi ketika kejadian-kejadian hari kiamat ini tergambar dalam pikiran kita secara lebih jelas, lebih gamblang, ya itu tentu keyakinan kita akan semakin kuat, semakin bertambah. Seakan-akan kita melihat surga ya dengan jelas, melihat neraka dengan jelas, ya sehingga timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan dari ilmu akidah itu. Ya, jadi kalau misalnya orang belajar akidah justru malah melahirkan kerasnya hati. Ya, kemudian mudah menyesatkan kepada sama muslim yang sebetulnya mereka juga sama-sama ahlu sunnah. Dimana kita tahu sekarang bahwa antara mazhab ini yang sebetulnya secara usul mereka sepakat. Ya, dari mazhab Hanbali atau Atsari ataupun Barbahari ya. Asy'ari dan Maturidi ini terus menerus ya saling menyesatkan antara satu sama lain ya padahal mereka ya secara usul akidah itu sama ya sepakat ya, jadi tidak layak untuk terus melahirkan permusuhan ya. Dan memang pada masa-masa awal ini mereka antara satu sama lain ini bersatu di dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan seperti Mu'tazilah ya, baik Ahmad bin Hanbal, kemudian Abul Hasan al-Asy'ari ya, kemudian Abu Mansur al-Maturidi ini berada di wilayah yang sama, yang satu ya, di dalam rangka melawan kesesatan-kesesatan. Ya, tapi kenapa di zaman ini justru malah saling bertentangan antara satu sama lain, saling menyesatkan. Ya. Gitu. Jadi ilmu akidah ini seharusnya terus ya melahirkan kekuatan iman kita. Ya. Apalagi untuk misalnya menentukan seseorang itu sesat, kafir itu sangat tidak mudah sekali ya, ada syarat-syaratnya, dan ini sebetulnya adalah tugas seorang qadhi karena ini adalah termasuk wilayah pembahasannya seorang qadhi ya. Kalau yang berkaitan dengan akidah rincian ya, di dalam akidah ini ya, yang bisa jadi tadi ya menimbulkan pemahaman yang berbeda. Ya, adapun terhadap hal-hal yang sudah qat'i yang menjadi kesepakatan seluruh ulama ya, yaitu tentu jelas ya ketika orang menyalahi dari hal-hal yang qat'i ini ya mereka menyimpang. Tapi untuk misalnya menentukan orang per orang ya, ta'yin orang ini sesat dan sebagainya, itu juga tidak mudah karena bisa jadi orang tersebut karena tidak tahu ya dan sebagainya, yaitu membutuhkan penyikapan yang secara rinci, tidak kemudian mudah begitu saja. Jadi kita harus kembali kepada tujuan dari belajar ilmu akidah ini adalah semata-mata ya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ya, adapun ketika kita sudah punya ilmunya tadi, siap akal kita untuk
membantah, ya menjawab syubhat-syubhat dari akidah itu, ya silahkan. Tapi kalau misalnya kita sendiri sebetulnya tidak paham, ya tidak siap untuk terjun ke sana, ya sudah, kita menahan diri kita saja, ya gitu. Dan kita mencapai tujuan dari belajar ilmu akidah tadi itu adalah iman kita semakin kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan ya dari ilmu akidah ini. Ikhwah sekalian, ya, untuk pembahasan pada malam hari ini mungkin kita cukupkan ya terlebih dahulu sampai situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, menambah pemahaman meskipun tidak begitu mendalam. Banyak hal yang masih belum jelas yang bisa kita pelajari ya. Yang jelas secara umum ya saya sudah menyampaikan inti-intinya ya, dan terlebih dari tujuan kita belajar ilmu akidah tadi itu. Ya, mohon maaf ya dari kesalahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.